Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Sebar data, datangin ke rumah, bawa polisi, proses ke jalur hukum. Ini masih menjadi hal-hal yang sangat menakutkan bagi teman-teman semuanya gitu loh. Apalagi teman-teman yang baru mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, mungkin duit sudah habis dan segala macam gitu loh. Ini menjadi bahan ketakutan dari teman-teman gitu loh. Teman-teman selalu berpikir, Bang Medi, ini benaran apa tidak sih Bang? Saya diancam, saya mau diproses ke jalur hukum, saya mau dipenjarakan gitu loh, atau DC-nya mau datang ke rumah dan katanya juga akan menyebarkan data ke media sosial. Ini menjadi sumber ketakutan yang paling awal dari teman-teman semuanya. Biasanya hal-hal seperti ini didorong karena Anda mungkin ada hal-hal yang Anda sembunyikan, mungkin Anda tidak pengen orang tua tahu. Dengan kata mereka mau menyebarkan data, otomatis itu menjadi ancaman tersendiri bagi diri Anda gitu loh. Habis itu mendatangi ke rumah, padahal kita sudah berusaha juga untuk menutupi dari orang sekitar, tapi kok DC-nya malah mau datang ke rumah kan? Ini yang terbayang dalam pemikiran Anda seketika itu gitu loh. Padahal kalau teman-teman analisa semuanya, semua yang dikatakan debt collector itu tidak lebih tidak kurang, itu hanyalah bagian kecil dari versi penagihan saja gitu loh ya. Dan hal-hal seperti itu hanya diberlakukan oleh debt collector melalui WhatsApp, telepon, itu saja gitu loh ya. Nggak ada ceritanya mereka bilangin begitu Anda sampai di rumah Anda, paling gertak DC itu, paling keras gertakan mereka, ayo kita ke polsek terdekat, paling keras ya. Nggak ada mereka bilang Anda kami laporkan ke polisi, Anda kami proses ke jalur hukum, nggak ada gitu loh. Tapi yang ganas-ganas itu hanya mereka ucapkan ketika mereka menagih Anda tapi tidak bertemu secara langsung, telepon, WhatsApp gitu loh. Kalau teman-teman sudah menyadari ini sebuah kesalahan yang besar adalah kita membiarkan komunikasi ini terus terjalin, rasa saya tidak perlu Anda ketakutan lagi gitu loh. Karena ini sudah dari diri Anda membiarkan debt collector terus-terusan mengancam, terus-terusan menekan diri Anda, sehingga Anda menjadi ketakutan gitu loh. Padahal Anda tahu sumber ketakutannya itu hanya ada pada WhatsApp tadi gitu loh. Seandainya WhatsApp ini sudah Anda hapus, WhatsApp-nya tidak berfungsi lagi, mungkin nggak chat-chat itu akan menakuti Anda gitu loh ya. Kemana lagi debt collector harus mengirim? Coba teman-teman analisa dulu gitu. Tapi kalau ini aja yang jadi problem, Bang mereka sebar data, Bang mereka mau datang ke rumah, Bang mereka mau proses kita ke jalur hukum, Bang mereka katanya mau mendatangi ke rumah juga, bawa pengacara juga dan segala macam gitu loh. Semua yang Anda sampaikan itu oke, benar. Benarnya itu ada di mana? Ada di WhatsApp. Berarti itu hanya katanya, bukan faktanya. Yang kita cari ini adalah fakta yang benar-benar terjadi. Terus Anda minta saya untuk jawab, Bang, benar apa tidak itu Bang? Mereka mau menyebarkan data, mereka mau bawa polisi, mereka mau proses kita ke jalur hukum, mau mempenjarakan kita, benar atau tidak? Kalau pertanyaan Anda hanya sebatas benar atau tidaknya, ya itu pertanyaan yang paling gampang sekali untuk dijawab gitu loh. Ya benar dari chat WhatsApp-nya. Dari chat WhatsApp-nya benar, faktanya nggak ada. Ya kan? Karena itu hanya mereka berlakukan ketika mereka tidak berkomunikasi dengan Anda secara langsung tatap muka. Ya, Anda nggak tahu sih kekuatan DC pinjol itu cuma ada di telepon Anda doang. Kan saya sudah bilang, kekuatan mereka itu cuma ada di telepon Anda doang. Giliran berhadapan secara langsung kayak ayam sayur. Mereka tidak berani ngoceh yang begana, yang begini. Kita tanya aja mana ID card-nya, mana surat kuasanya, mana sertifikat profesi penagihannya. Itu aja mereka sudah gerasa gerusuk debt collector-nya. Karena mereka tidak lengkap. Ya, debt collector itu ganasnya itu hanya di komunikasi, ketika berkomunikasi dengan Anda. Ya kan? Ketika menelpon, ketika mau WhatsApp, ketika SMS. Padahal Anda tahu sumber telepon ini satu-satunya kenapa dia bisa terhubung dengan kita, ada kartunya, ada nomor yang jelas ya, ada sinyal internet yang mendukung. Kenapa teman-teman tidak mempraktekkan hal itu? Kenapa Anda malah membiarkan mereka mencaci maki, membiarkan mereka menghina-hina setiap hari, membiarkan mereka mengganggu pemikiran Anda buat ke depannya? Kenapa coba gitu loh. Harusnya teman-teman sadar ini semua
udah nggak pantas nih untuk saya percaya. Ini nggak pantas nih untuk saya dengarkan gitu loh. Ini malah mengganggu saya ini gitu loh. Ini kenapa mereka ngucapin misalnya mau datang ke rumah. Kalau mau datang ke rumah ya datang aja. Kan kita sudah ada alamat KTP, sudah kita berikan alamat yang jelas dan valid. Kenapa harus ngomong-ngomong via chat? Ya kan? Berarti menandakan ketidaksanggupan dari debt collector. Terus kita ketakutan. Ya, ada juga terkadang debt collector, kami akan kirimkan pesanan makanan sebanyak-banyaknya. Kami akan kirimkan barang-barang ke rumah Anda gitu loh. Tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi dan Anda ketakutan juga. Ya, harusnya hal-hal inilah yang harus teman-teman atasi. Karena sampai detik ini loh kawan-kawan semuanya, kalau nggak diri kita yang mengatasi semua ini, ya siapa lagi coba? Anda mengandalkan OJK, Anda nggak dengar perkataan OJK. OJK tidak mempercayai sama sekali ada pinjol-pinjol legal mereka yang bertindak kurang ajar. Dalam pemikiran OJK adalah pinjol-pinjol resmi mereka itu selalu taat aturan, selalu patuh aturan gitu loh. Ini yang harus teman-teman atasi sebenarnya gitu loh. Jadi kalau OJK bilangin pinjol-pinjol legal mereka itu patuh aturan, Anda tinggal ngumpulin sebanyak-banyaknya buktinya. Kalau memang mereka mengancam, mereka menekan, ingin menyebarkan data, ingin mempolisikan Anda, mendatangi Anda dengan RT atau RW, ingin mendatangi sampai menarik aset-aset yang ada, tanyain Anda pinjol dari mana gitu loh, nama aplikasi Anda mana gitu loh. Saya mau melakukan pembayaran tapi harus melakukan pembayaran kemana? Kan kebanyakan pinjol legal tidak menyebutkan nama aplikasi. Dan itulah PR Anda untuk memancing mereka menyebutkan nama aplikasi. Itu sebenarnya dari teman-teman semua. Tapi kalau kita sudah terhanyut duluan dengan rasa takut, kita sudah kecemasan dengan rasa takut, kapan lagi? Ya kan? Kapan kita mau membongkar semua ini? Sementara kasus ini ditutup rapat-rapat oleh OJK. Dan OJK hanya beranggapan pinjol legal mereka itu baik. Pinjol legal mereka itu tidak pernah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Sekarang saya mau mengajak teman-teman semuanya. Ini ada beberapa chat yang dikirim oleh teman-teman melalui Instagram ya. Yang mana di sini hampir semuanya chatnya itu bernada ancaman, intimidasi. Tapi yang jadi pertanyaan adalah mereka ini tidak pernah menyebutkan nama aplikasi sama sekali. Contoh, kau selesaikan kewajiban kau sekarang atau aku viralkan kau, muka kau kupampang di sosmed dan wilayah kau mau lihat keluarga kau jadi buronan maling. Ya, terus pertanyaannya aplikasinya di mana? Nama aplikasinya apa gitu loh. Kalau misalnya teman-teman terhanyut dengan ancaman seperti ini, teman-teman harus bayar kemana? Ya, disinilah yang saya bilangin itu, kita harus taklukkan bagaimana caranya pinjol itu bisa menyebutkan nama aplikasi. Kalau debeturnya bilang gitu, emang suka begitu bang, ini perkiraan saya dari aplikasi A misalnya gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa menebak hal itu. Mereka akan mati-matian membela diri mereka gitu loh. Bahkan kasus yang viral aja kemarin, ada orang dapat orderan fiktif atau dia sudah meninggal tapi tetap ditagih aja, itu ditepis sebisa mungkin. Ya, makanya saya bilangin, nggak perlu Anda terhanyut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Ya, habis itu ini lagi. Jadwal penjemputan dana kolektor lapangan atas nasabah R, pastikan besok Rabu Anda di rumah dan di kantor Bapak atau Ibu. Penagihan visit ke rumah dan ke kantor Anda akan dilakukan besok Rabu dari jam 8 pagi sampai malam. Dengan begitu penagihan di rumah akan didampingi RT atau RW, sedangkan kantor nanti tim lapangan akan menghubungi pihak HRD terkait. Alasan belum gajian selama berbulan-bulan, keterlambatan bayar dengan segala resiko bukan tanggung jawab kami. Tapi katanya adalah kirimkan bukti bayar lunasnya maksimal hari ini jam 20 malam. Sebenarnya mereka hanya meminta tagihan, tapi bahasa-bahasa seperti ini mereka peruntukan untuk menekan Anda, memberikan Anda tingkat ketakutan. Tapi tidak juga menyebutkan nama aplikasi. Kalau ini juga dari teman-teman semuanya, ini jelas mereka sebutkan dari Aku Laku ya, dari Aku Laku. Tapi teman-teman juga nggak perlu takut dengan hal-hal ini. Walaupun mereka sampaikan di sini, ini adalah tim kuasa hukum dan segala macam. Anda nggak perlu khawatir juga gitu loh. Karena konsep kita hari ini adalah tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Jadi nggak ada yang namanya pasal penggelapan, pasal ini, pasal itu, nggak ada. Ya, saya bacakan di sini ya. Saya AZ dari tim legalitas dan hukum. Aplikasi Aku Laku atau Lazada yang menginfokan bahwa apabila tidak ada pelunasan Aku Laku, maka data Anda Bapak atau Ibu
debitur akan kami naikkan ke tindak pidana sesuai dengan tuntutan penggelapan dana karena sudah ada bukti Anda sengaja kabur atau lalai menghadapi tagihan. Ini sebenarnya yang melakukan hal ini bukan tim dari kuasa hukum yang mengatasnamakan Aku Laku, melainkan ini dilakukan oleh debt collector. Debt collector lah yang mengirim kepada teman-teman semuanya. Ya, kita lanjutkan lagi. Tim analis data, tim terkait telah dikerahkan dan terbukti Anda masih mempunyai aset dan harta yang bisa diuangkan untuk melunasi tagihan. Jangan mau. Ya, itu hanya bahasa mereka aja. Apabila tidak ada pelunasan, maka terpaksa jemput dana akan dilakukan besok karena Anda sendiri tidak ada itikat. Dia bilangin di sini, mohon kirim bukti pembayaran lunas jam 22 WIB jika sudah bayar tagihan supaya besok tidak kena penagihan berulang. Terima kasih. Nah, kalau mereka ingin meminta tagihan minta dibayar jam 10 malam, terus kenapa mereka harus menggunakan bahasa kami naikkan tindakan sesuai dengan tuntutan penggelapan dana karena sudah ada bukti Anda sengaja kabur atau lalai? Ini debt collector yang nulis. Nggak ada bahasa-bahasa hukum seperti ini. Ya, jadi tolong banget buat teman-teman semuanya, jangan ada yang ketakutan. Kan saya sudah bilang sama Anda, sumber kekuatan pinjol itu ada di handphone Anda, ada di WhatsApp Anda. Kalau WhatsApp Anda sudah mati, nonaktif, atau Anda hapus, udah selesai. Kekuatan pinjol nggak ada lagi. Mereka tidak tahu lagi mau mengirim ancaman-ancaman seperti ini harus kemana gitu loh. Padahal ini tidak diperbolehkan sama sekali mengucapkan ada kata-kata penggelapan karena ada bukti Anda sengaja kabur. Dasar kaburnya dari mana? Kita mempunyai KTP, alamat yang jelas, rumah ada. Kalau hanya sebatas chat WhatsApp, semua itu didukung karena perilaku dari debt collector yang selalu menekan dan mengancam, membuat kita tidak nyaman. Jadi teman-teman nggak usah baper dengan chat-chat yang seperti ini. Walaupun mereka bilangin legalitas lah, legal hukum lah, ini segala macam. Nggak usah Anda baper, yang penting Anda abaikan aja. Kapan perlu, putuslah semua komunikasi yang terhubung. Masalah Anda itu ada di chat-chat WhatsApp seperti ini. Kalau chat WhatsApp ini tidak Anda baca, tidak ada ketakutan dalam diri Anda. Karena Anda baca, salah dalam pemahaman, ketakutannya berdampak sampai detik ini. Ini lagi Anda tengok. Kalau Anda membaca yang seperti ini, saya yakin 100% Anda pasti akan ketakutan gitu loh. Kalau logika Anda tidak Anda pakai dalam hal ini. Dia bilangin, bos lagi di mana bos? Ya kan? Ini aneh mau ambil dana hutang ente bos. Udah koordinasi sama tim pihak Kapolsek setempat juga. Bisa dikirim bos bukti transferan sekarang. Kalau sudah berbicara dengan tim Kapolsek, ya datanginlah alamat orang itu. Itu logikanya. Ya kan? Dan lagian polisi mana yang mau membantu oknum-oknum seperti ini dalam menindas masyarakat? Ya, nggak ada polisi mau. Polisi itu tugasnya menggayomi masyarakat, bukan membackingi soal perusahaan. Tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dalam chat-chat yang seperti ini. Habis itu mereka bilangin, tim dan anggota Polsek sedang ada penagihan di RT sebelah nih bos, siang ini. Kalau mau diselesaikan baik-baik, aneh tunggu bukti transfer sekarang. Kalau emang kagak, bisa tunggu aja di rumah ente aja ya bos, biar sekalian langsung nih kondusif penagihan kalau sama tim selanjutnya. Nama aplikasi nggak ada. Ya, saya yakin Anda mendapatkan chatan seperti ini pasti takut. Ya kan? Terus oke, wajar Anda takut ya kan? Karena ada ancaman dan segala macam. Kita buta hukum dan segala macam. Pertanyaannya adalah, ketakutan Anda itu harus dilarikan kemana? Ya, nama aplikasinya tidak ada. Dari sini aja debt collector sudah lebih ketakutan daripada diri Anda. Nyatanya dia menagih, tidak berani lagi menyebutkan nama aplikasinya. Terus kita ikut-ikutan bodoh dengan ketakutan juga. Ini yang harus teman-teman pikirkan matang-matang. Apa yang harus kita takutkan dengan pesan-pesan buta seperti ini? Mereka mengancam tapi tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Berarti ada satu hal yang mereka takuti. Anda nggak perlu takut lagi. Kapan perlu saya bilangin ya, daripada Anda mendapatkan yang seperti ini, hapus WA Anda semuanya. Ya, daripada Anda sibuk-sibuk dengan chat-chat yang seperti ini. Habis itu mereka juga menyampaikan lagi, gua jual data pribadi lu ke sosmed anjing.
Lu lihat ya monyet, lu kira bisa kabur dari hutang kan? Gua hancurin hidup lu bangsat. Ini nggak perlu teman-teman gubris juga gitu loh. Bahasa-bahasa seperti ini hanya mereka kirim melalui email. Intinya debt collector itu tidak ada mental keberanian untuk melakukan pengancaman terhadap diri Anda secara langsung. Tapi kalau menggunakan komunikasi, itu mereka sangat garang gitu loh. Dan nggak perlu teman-teman tanggapi juga hal-hal yang seperti ini. Dan saya berharap teman-teman semuanya bisa kompak Anda semuanya. Saya tidak pengen lagi dengan chat-chatan yang seperti ini. Itu malah mengganggu hidup Anda buat ke depannya. Dan bahkan sampai Anda melakukan tindakan-tindakan gila yang mana itu akan merugikan diri Anda sendiri. Ya, yang jelas sebar data, proses jalur hukum, penarikan aset-aset, datang sama polisi, datang melalui penasihat hukum, itu omong kosong semuanya. Bullshit ucapan debt collector itu. Ya, jadi Anda nggak perlu baper. Jangan sampai gara-gara Anda menerima chat yang tidak jelas seperti ini malah memicu ke diri Anda untuk gali lubang tutup lubang. Satu-satunya kekuatan pinjol itu menekan melalui WhatsApp, menekan melalui email, menekan melalui telepon. Semua itu bisa Anda atasi. Anda ganti nomor Anda, hapus WA Anda, ganti email Anda, udah selesai. Pertanyaannya mau apa tidak, atau Anda mau menikmati hal-hal yang seperti ini. Ya, mungkin sampai di sini cukup ya buat teman-teman semuanya, dan saya berharap Anda semuanya sadar bahwasannya ketakutan Anda itu tidak lepas dari chat WhatsApp, tidak lepas dari email, tidak lepas dari katanya dan katanya. Yang kita cari bukan katanya tapi faktanya. Ingat, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Semoga pemikiran Anda bisa tenang, tidak gerasa gerusuk lagi, tidak maju-maju mundur lagi, tidak memikirkan hal-hal yang bodoh lagi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat Anda semuanya, terutama masih mengalami ancaman dan tekanan via WhatsApp, via email, dan via telepon. Sesegera mungkin putuslah semua komunikasi Anda. Nggak usah Anda terlalu baper dengan ucapan kantor polisi, sebar data, RT, RW, mempenjarakan, proses hukum. Nggak usah baper. Itu hanya katanya dan berlaku hanya di media. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.